Sambutan dari tuan rumah yang telah disampaikan oleh Haji Abdul Khalik Basir. Baiklah, kita memasuki acara ketiga, nasihat perkawinan, yang akan disampaikan oleh Abdul Rahman Daud. Kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Allahu Rabbul Alamin, Allah yang memiliki seluruh alam jagat raya ini, mulai dari makhluk yang kecil yang cuma bisa dilihat dengan mikroskop, itu semua adalah milik Allah dan tunduk kepada Allah. Jadi kalau yang kecil, yang ketika dia datang bisa menjadi malapetaka sumber penyakit bagi manusia itu tunduk kepada Allah, bagaimana dengan kita? Sudah seharusnya manusia seperti saya ini adalah tunduk setunduk-tunduknya dan teramat sangat tunduk kepada Allah. Dan biasanya orang-orang yang tunduk kepada Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa lisannya, bibirnya, pikirannya, hatinya tidak pernah lepas dari bertasbih, bertahmid, lalu bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar berarti di mana Allah Subhanahu wa taala al-alimul ghaibi wasyahadah, melihat apa-apa yang disembunyikan oleh hati. Kalau yang disembunyikan di dalam hati saja Allah tahu, apalagi yang sering ditampakkan oleh manusia. Cari orang yang paling pintar di dunia ini, cari profesor yang kepalanya paling botak sekalipun, coba suruh bikin satu alat untuk mengukur kedalaman hati. Kalaupun ada, bisa dimasukkan ke dalam kerongkongan, itu cuma bisa melihat bentuk hati secara zahir atau secara jasadiah, tapi isinya la wala yumkin, tidak akan pernah mungkin kecuali dia sang pemilik hati, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita. Allahumma salli wa sallim ala hazan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad, salatan tukhrijuna biha min zulumati wahmi wa tukrimuna biduril fahmi wa tudkhuluna ma ashkal hatta ka innaka anta ta'allamu wa la ta'allam wa innaka anta 'allamal ghuyub wa innaka ala kulli syai'in qadir wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dalam pandangan Islam ibadah, tapi tentu ada konsekuensinya. Oleh karena nikah ibadah, dan semua ibadah di dalam Islam tidak boleh dikerjakan main-main setengah hati atau coba-coba. Salat ibadah tidak boleh dikerjakan main-main setengah hati atau coba-coba. Puasa ibadah tidak boleh dikerjakan main-main setengah hati atau coba-coba. Dan oleh karena nikah pun ibadah, tidak boleh dikerjakan main-main setengah hati atau coba-coba. Dan nikah eksperimen itu tidak dikenal di dalam Islam. Tidak ada nikah eksperimen menikah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah menjelaskan, tankihul mar'atu li arba'in, nikahilah perempuan karena 4 perkara. Memilih jodoh. Nah, inilah lengkapnya konsepsi Islam. Memilih jodoh saja Islam itu memberi petunjuk kok. Karena apa memilih jodoh itu? Kata Rasul, karena 4 perkara. Pertama, li jamaliha, karena dia cantik, cari yang cantik. Yang kedua, limaliha, karena dia orang kaya, cari yang kaya. Yang ketiga, lihasabiha, karena dia keturunan yang baik-baik, cari keturunan yang baik-baik. Yang keempat, lidiniha, karena dia taat melaksanakan agama, cari orang yang taat melaksanakan agama. Tapi kalau kumpul keempat-empatnya bisa dikatakan jenis makhluk langka.
Sulit. Kadang-kadang cantik, kaya, akhlaknya kayak setan. Ada saja kurangnya. Karena ada saja kurangnya, lalu Rasul memberikan penekanan, wasbar bisatid din taribat yada. Pilih orang yang taat melaksanakan agama, niscaya hidupmu akan berkah. Apa rahasianya? Mari kita lihat. Kalau orang memilih istri karena rupa yang cantik semata-mata, silahkan cari yang cantik, tapi jangan dijadikan motivasi utama. Kalau cantik dijadikan motivasi utama, saya yakin rumah tangga tidak akan tahan lama. Sebab yang namanya cantik itu relatif. Artinya tergantung siapa yang memandang. Yang menurut saudara cantik, menurut Anda belum tentu cantik. Yang menurut Anda cantik, menurut saya barangkali itu yang jelek. Kepada harta, silahkan cari yang kaya, tapi jangan dijadikan motivasi utama. Kalau harta dijadikan motivasi utama, boleh jadi dalam rumah tangga ada uang abang disayang, tidak ada uang abang melayang. Artinya pun rumah tangga tidak akan tahan lama. Lalu yang ketiga, lihasabiha, karena dia keturunan yang baik-baik, cari keturunan yang baik-baik. Tapi pada akhirnya kita tahu diajarkan bahwa kita ini mau besar atau tidak bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain, tapi ditentukan oleh keperbedaan diri kita sendiri. Lalu kalau karena agama, Rasul menekankan wasbar bisatid din taribat yada. Pilih orang yang taat melaksanakan agama, niscaya hidupmu akan berkah. Bagaimana rumah tangga? Ini merupakan tantangan buat kita semua. Mampukah kita di tengah keluarga kita mengucapkan perkataan seperti perkataan beliau tadi, yaitu baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Ternyata rumah tangga Rasul itu bahagia tidak lain motivasinya agama. Agama menuntun suami dan istri masing-masing tahu kewajiban dan tahu haknya. Kalau kewajiban sudah dilaksanakan, lalu hak diberikan, akan timbul pengertian, understanding. Kalau udah ada saling pengertian, akan timbul ketenangan, feeling of security, dan ketenangan tangga utama untuk mencapai rumah tangga yang bahagia. Itulah pada hakikatnya membicarakan rumah tangga yang bahagia, ala bagaimana suami melaksanakan kewajibannya dan istri melaksanakan tugasnya dalam pernikahan ini. Seorang suami wajib menjadi kebanggaan istri, begitupun sebaliknya, istri harus menjadi kebanggaan suami. Lalu kewajiban suami yang ketiga, wala tukabbih, jangan memburuk-burukan istri. Ini kewajiban menjaga nama baik. Lalu yang keempat, wala tadrib bil wajha, jangan memukul muka. Artinya apa? Kalau suami marah kepada istrinya, jangan memukul muka. Al-Quran mengajarkan, kalau istri melakukan kesalahan, tegur dengan kata yang lemah lembut. Apabila tidak bisa dengan kata yang lemah lembut, agak sedikit keras katanya. Kalau dengan kata yang keras tidak bisa, pisah tempat tidur. Kalau tidak bisa juga, baru dengan pukulan yang bukan untuk menyakiti, tapi untuk mendidik sang istri. Lalu kewajiban suami yang kelima, wala tahjur illa fil bait, jangan berpisah kecuali di rumah. Artinya ketika suami marah kepada istrinya, tidak usah istri disuruh pulang ke rumah mertuanya lalu diusir, tidak, cukup pisah tempat tidur saja. Ini maknanya wala tahjur illa fil bait. Lalu sekarang kewajiban istri, Mustafa dan mukminu ba'da taqwallahi azza wa jalla. Setelah seorang istri, suami memiliki sifat takwa kepada Allah, tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih berbawa manfaat kecuali daripada istri yang salehah. Istri yang salehah itu istri yang bagaimana? Kata Rasul, istri yang pertama itu, yang pertama, in amaraha ta'atuhu, taat kepada suami. Ini kewajiban istri yang salehah, taat kepada suami. Begitu besar kewajiban istri taat kepada suami, sampai-sampai Rasul pernah menjelaskan begini, lau kuntu amiran ahadan antas judali amaltul mar'ata antas judali saujiha. Kalau saja boleh, kata Nabi, manusia itu sujud kepada sama manusia, tentu aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Untung saja sujud kepada manusia tidak boleh. Kalau boleh, istri disuruh sujud kepada suami. Tentu karena besar hak suami atas dirinya. Tapi seorang suami jangan mentang-mentang istri wajib taat lalu overacting, segalanya main tunjuk, segalanya main perintah, segalanya main komando. Sebab yang diajarkan oleh Rasul tidak seperti itu. Rasul
kalau kita lihat dalam sejarah menjahit bajunya sendiri, memperbaiki kasutnya sendiri. Artinya yang bisa ya dikerjakan tanpa harus menggantungkan semuanya. In aksama ilaihi abaratuhu, menjadi istri yang pandai berbakti kepada suami. Kita ingat ketika Rasul pulang Mi'raj, Rasul bercerita, saya diperlihatkan neraka, kata Rasul. Saya lihat isinya kok kebanyakan perempuan. Sahabat bertanya, apa mereka tidak sholat? Apa mereka tidak pernah hadir ke majelis taklim? Wah, rajinan dia daripada suami. Lalu kenapa kok kebanyakan perempuan? Rasul menjawab, kunna yakfurnal adhir. Mereka pada umumnya tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Lalu yang ketiga, wa inna sura ilaiha sarrathu, menjadi istri yang soleh, pandai menyenangkan hati suami, menyenangkan suami apabila dipandang oleh suami. Lalu yang kewajiban istri yang keempat, wa in gaba an-nasab fi nafsiha wa maliha, nafsihi wa maliha, apabila suaminya tidak ada di rumah, dia pandai menjaga dirinya dan dia pandai menjaga harta suaminya. Ini saja dari saya Al-Fakir Ad-Du'ifilallah, mohon maaf, mohon pamit. Subhana rabbi hazza min fadli rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat perkawinan yang telah disampaikan oleh Abdul Rahman Daud. Semoga apa yang disampaikan dapat kita memetik hikmah dalam kehidupan sehari-hari. Acara keempat, doa oleh Al-Ustaz Haji M. Arfah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para orang tua kami, para bapak dan ibu, sakinah wa mawaddah wa rahmah. Allahumma tawil umurana wa aslih ajsadana wa asih arzaqana wa ahsin a'malana wa sallimna ya Allah fi dunya wal akhirah. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت له، هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
senangnya menjadi pengantin baru. Dan selamat
tadi narikku mampu cinubi syukur ibadahku malu lawiti syukur ibadahku mampu cinubi aku leku pengasih lupa saja dulu. Syukur ibadahku malu lawiti syukur ibadahku mampu jelawiti aku leku panasi lupa saja dulu ajak terliwa. Bawa menece laku leku kasih lupa rasa-rasa Musanyawatan laku leku lupa Tuhan musolagi hatiku agar sabar agak sederhana ajak kali narikku mukuran muluti ajak kali narikku mampu diundi syukur ibadahku malu mampu dilawiti aku leku kasih lupa saja ajakmu terliwa. Bawa medece aku leku kasih lupa rasa-rasa sayang aku leku bukakuan musolani hatiku agar sabar musolani hatiku agar sabar agar tadi narikku mukuran kopi ajar tadi narikku mampu cilupi syukur ibadahku malu lawiti syukur ibadahku mampu dilawiti aku leku kasih lupa saja ajak kali
kasih pedina lebih kasih sirikna burane lewat si bari mulai si lesurah. Lebih dikasih pedina, lebih dikasih sirikna burane lawai si bali walai si lesurah. Lagi dibalut tuh. Oh, beli pagi. Iya, mana nih? Mana puang makoy lagi babeluk na.
Nabolo ka jauh deh, tahu na. Ada pa ini man. Mama tua. Mana ya? Weh, paling lari. Orang nak kadera ke? Wah, matabang tadi ye, mas semuanya. Oh iya nih. Langsung. Pas ini kesikla lempar. Oh, jangan seni itu ada yang kontrol saya buka bola. Dia penambah. Ini dia nak. Ini aslinya ya. Dari asli Nena. Bos ini ya? Bos di belakang. Hanya bos mana? Gimana ya? Oke, udah lah bos. Saya juga caw teri. Dia nak pijak-pijak. Boleh sebarang. Dompet nanti. Dari Batang. Kalau wagi. Kalau wagi tidak berina. Pero tahu nanda. Ini mak nuru. Deh, paman kira komando memang masih lagi kau situ. Karena ya loh. Dia ya apa masih lama Pak? Ya bang bro apa itu? Iya itu nih. Ya. Pantar aku tahu kok. Ini patahan di tas. Ini bawa pasir. Bawa pasir ke sana.
Hanya matuana tuh ya. Ini matuana. Dari jauh kilo main ini. Betul.